Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Nur Salim, peserta Latsar Kabupaten Ciamis Angkatan 3, Kelompok 2 NDH 25. Di sini saya akan mengenalkan instansi tempat saya bekerja, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis merupakan organisasi perangkat daerah yang bergerak di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berkantor di Jalan RAA Kusumah Brata nomor 3, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis. Pada sejarahnya, pembentukan Dinas Pendidikan sendiri tak lepas dari hadirnya konsep otonomi daerah, di mana daerah memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahan. Tak terkecuali di bidang pendidikan yang menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memiliki visi sebagai terwujudnya pelayanan pendidikan yang ramah, cepat, santun, dan akurat. Sedangkan untuk misi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah meningkatkan layanan aksesibilitas pendidikan yang ramah, santun, dan bersahabat, cepat dan tanggap terhadap perubahan sinergi dengan tata kelola penyelenggara pendidikan. 3. Akurat dalam penyampaian data dan informasi pendidikan. Dan keempat, menciptakan suasana kerja yang berkarakter, berbasis kearifan lokal, berwawasan nasional, dan berdaya saing global. Mengenai struktur instansi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sendiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dipimpin oleh seorang kepala dinas, yakni Bapak Dr. Erwan Darmawan SSTP MSI. Di bawah kepemimpinannya terdapat struktur organisasi di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terdapat sekretariat. Sekretariat bertugas dalam menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Terdapat 3 subbagian dalam sekretariat, yang terdiri dari subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan, dan subbagian keuangan. Kedua, terdapat bidang-bidang, yaitu bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal (PAUD PNF) yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Terdapat juga bidang pembinaan sekolah dasar yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar. Di bidang pembinaan sekolah menengah pertama yang bertugas dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama, dan juga ada bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal. Sementara itu, tugas saya di instansi, di Dinas Pendidikan, saya bertugas sebagai penata kelola pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian. Saya juga ditempatkan dan memiliki tanggung jawab pada urusan umum dan kepegawaian, juga keuangan di kewilayahan. Sehingga saya juga berkantor di Kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Purwadadi. Pada Korwil menjalankan tugas untuk menjalankan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan. Tugas saya sehari-hari sebagai penata kelola pendidikan terkait dengan urusan kepegawaian, seperti pengurusan pensiun, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, presensi, dan cuti. Pada bidang kesekretariatan lain yang diurus seperti pajak, SKPP, SPJ, dan penggajian, saya di kewilayahan juga bekerja sama dengan koordinator wilayah, Korwil, juga pengawas, penilik, dan tenaga non-ASN sebagai suatu tim, sehingga saling membantu bersama-sama untuk melancarkan setiap urusan yang diberikan dari Dinas Pendidikan untuk kewilayahan, di samping tugas utama sebagai penata kelola pemerintahan di subbagian umum dan kepegawaian. Tugas yang saya jalankan sangat terkait dengan pencapaian tujuan instansi, mengingat sasaran strategis yang ada pada kesekretariatan di antara lain adalah meningkatnya kualitas layanan yang dicapai dengan indeks kepuasan masyarakat. Kedua, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas perangkat daerah yang dinilai atas level
maturitas SPIP, nilai evaluasi AKIP, dan kualitas pelaporan keuangan. Pada kualitas layanan, karena kegiatan saya sehari-hari berkaitan langsung dengan pelayanan termasuk kepada tenaga pendidik, saya menjadi garda terdepan untuk mewujudkan kualitas penilaian layanan yang baik. Selain itu, realisasi nilai akuntabilitas akan sangat terkait pada posisi ini karena juga terkait dengan kepengurusan birokrasi keuangan. Perwujudan Smart ASN. Sebagai seorang dengan posisi yang erat kaitannya dengan pelayanan dan juga birokrasi, perwujudan pilar Smart ASN yang akan saya lakukan adalah pada digital skill atau keterampilan digital untuk menggunakan aplikasi yang mempermudah pekerjaan terkait kepegawaian untuk pengurusan pensiun, kenaikan pangkat, cuti, dan presensi. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan mengolah data kepegawaian dan juga keuangan berbasis digital untuk mempercepat pelayanan. Kedua, pada digital culture untuk membiasakan penggunaan dokumen elektronik dalam layanan administrasi sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu, untuk mendorong budaya kerja cepat, terbuka, dan transparan sesuai dengan prinsip layanan publik modern. Pada digital ethics, untuk menjaga kerahasiaan data pegawai yang mana terdiri dari data pribadi pensiun, cuti, kenaikan gaji agar tidak disalahgunakan. Lalu untuk menjaga profesionalitas dalam komunikasi digital, baik melalui surat elektronik, media sosial maupun aplikasi pesan dinas. Lalu pada digital safety, dengan melakukan pencadangan data backup secara berkala agar informasi tetap aman jika terjadi gangguan sistem. Dengan langkah-langkah berikut, saya diharapkan dapat mengembangkan konsep Smart ASN dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang tugas saya sehari-hari. Pula halnya dengan menciptakan layanan yang berintegritas, berkualitas, dan mengedepankan nilai partisipatif dan transparansi. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.